Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Julaiha, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Dan tahap pertama yang akan saya lakukan adalah pra-observasi. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Yuyun. Ya. Baik Ibu, saya ingin mengganggu kegiatan Ibu seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu, dan saya ingin ngobrol-ngobrol sebagai tahapan pra-supervisi. Nanti tujuan supervisi akademik ini adalah ingin mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan dengan supervisi ini Ibu bisa mengembangkan diri Ibu. Baik, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan supervisi ini? Yang saya harapkan pada kegiatan supervisi ini, saya ingin pembelajaran saya bisa lebih baik lagi dan ingin masukan serta bertukar pengalaman terkait dengan pembelajaran. Saya juga ingin masukan dari Bu Yuyun maupun guru-guru yang lain yang terkait dengan pembelajaran saya. Baik, jadi Ibu ingin masukan, sharing, informasi baik dari saya, dari guru-guru lain. Baik, semoga saya bisa membantu ya Ibu. Nah, untuk besok mengajar, Ibu akan mengambil materi apa? Untuk besok itu saya mengajar kelas 7 tentang simple present tense. Jadi Ibu akan mengambil materi simple present tense. Nah, apa saja tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Jadi tujuan pembelajaran ini supaya siswa memahami bentuk waktu simple present tense. Yang kedua juga siswa bisa mengetahui ciri-ciri dari simple present tense. Kemudian siswa juga bisa membuat kalimat dalam bentuk simple present tense. Yang terakhir siswa bisa membandingkan tenses simple present tense dan simple past tense. Jadi tujuan Ibu salah satunya adalah siswa bisa memahami apa itu simple present tense, bisa membuat kalimatnya dan lain sebagainya ya Bu. Betul. Nah, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Saya sudah menyiapkan seperti RPP, bahan ajar, kemudian LKPD serta evaluasinya Bu. Sudah lengkap sekali ya. Nah, selama Ibu mengajar bahasa Inggris selama ini, adakah materi yang sulit diajarkan dan adakah siswa yang sulit menangkap materi pelajaran Ibu? Ya, tentu saja Bu, sebagaimana halnya pada umumnya siswa itu ada yang mudah menerima, ada juga yang lama menerima ya Bu ya. Biasa, ada yang sulit, ada yang mudah. Jadi menurut Ibu dalam menangkap pelajaran ada siswa yang mudah dan ada yang sulit ya. Berarti ini ada hubungannya dengan kesiapan belajar siswa ya Bu? Betul. Ya. Terkait kesiapan ini Bu, kira-kira Ibu punya strategi, metode apa yang agar Ibu lebih mudah dalam mengajar dan siswa juga lebih mudah menangkap pelajaran bahasa Inggris? Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya membedakan konten materi dan penugasan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Saya juga selalu menyiapkan media ajar yang konkret yang mudah dipahami oleh siswa. Gitu. Ibu berusaha untuk menyiapkan itu semua ya. Kemudian kira-kira bantuan apa yang akan Ibu berikan kepada siswa dalam pembelajaran besok? Saya akan memfasilitasi siswa melalui media ajar yang saya buat, dan saya akan memberikan beberapa contoh-contoh kalimat dalam bentuk simple present tense. Jadi Ibu sudah punya pandangan apa yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira apakah masih ada yang persiapan yang masih kurang? Masih belum rampung 100% Bu ini. Media ajarnya belum rampung Bu? Iya. Begitu ya.
Kira-kira kapan Ibu akan menyelesaikan media ajar tersebut? Saya berusaha sore ini selesai, Bu. Baik ya. Kira-kira dari kegiatan ini akhirnya apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Saya ingin pembelajaran saya lebih baik lagi dan saya ingin pembelajaran ini lebih baik lagi dalam hal penyampaian materi bahasa Inggris sehingga siswa mudah menerima materi. Kita ulang dari sini, Bu deh. Kita ulang dari sini. Dari sini ya. Iya. Media dari sini media ya. Udah, kita mulai lagi ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan, sudah punya pandangan tentang pembelajaran besok. Kira-kira persiapan apa yang masih kurang, Bu? Media ajar untuk besok belum rampung 100%, Ibu. Oh begitu. Kapan kira-kira Ibu akan menyelesaikannya? Saya berusaha sore ini, insya Allah saya selesaikan. Baik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Pengembangan apa yang Ibu inginkan? Saya ingin pembelajaran ini lebih baik dalam penyampaian materi bahasa Inggris sehingga bisa mudah diterima oleh siswa. Saya juga ingin lebih banyak menerapkan pembelajaran sosial dan sosial emosional serta pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu ingin bisa mengembangkan, punya kemampuan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Baik, bagus sekali keinginan Ibu. Nanti saya akan coba lihat pembelajaran Ibu besok. Terakhir kira-kira ada lagi nggak strategi Ibu dalam meningkatkan kompetensi Ibu? Saya akan belajar menyiapkan pembelajaran sebaik-baiknya dan saya akan membuat perangkat pembelajaran yang selengkap mungkin, Bu. Baik, mudah-mudahan besok lancar pembelajarannya dan izinkan saya masuk ke kelas Ibu. Terima kasih atas obrolan hari ini, Ibu. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, I'm fine too. Thank you. Baik anak-anak, hari ini kita memulai pembelajaran kita seperti biasa, ya. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu ingin absensi dulu, ya. Untuk kelas 8F. Adakah hari ini yang absen? Ada Bu, Abdul. Abdul Rahman ya? Ya. Abdul Rahman. Izin ya, Nak? Iya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini ya bisa memulai pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita ingat kembali pembelajaran yang sudah minggu yang lalu, yaitu kita berbicara tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Adverb. Adverb itu adalah bagian dari kalimat atau the part of the sentence ya, bagian dari kalimat. Sedang adverb sendiri kita kemarin mengenal berapa adverb? 5. Oke, apa saja? Adverb type, adverb list, adverb three, frequency, and manner. Nah, ini adalah bagian-bagian dari keterangan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan apa lagi? Cara, keterangan apa? Frekuensi dan keterangan degree itu persetujuan ya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mengenal adverb. Adverb itu adalah bagian dari kalimat. Kita tahu kalimat itu kalau di dalam bahasa Indonesia terdiri dari apa saja? Subjek, Objek. predikat, kemudian objek, kemudian keterangan. Nah, inilah tadi adverb itu namanya keterangan. Right now, please say in English subject subjek adalah subject. English subject, and then predikat is in English predikat verb, right? Verb.
same condition object. And keterangan tadi apa? Effort. Effort. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin adalah adverb ini. Yang kemarin adverb itu ada 5. Ya. Yang sekarang masih ada hubungannya dengan adverb. Hari ini kita akan belajar yang namanya tenses, yaitu simple past. Simple past tense. Ya. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang simple present tense, kemudian simple present continuous tense atau simple progressive ya. Sekarang kita mau belajar tentang simple past tense ya, yang namanya past tense. Nah, kalau simple past, yang namanya past, kalau dalam bahasa Indonesia itu past itu ya nggak lebih nggak kurang ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris yang namanya past itu artinya sudah lampau atau sudah yang sudah kita kerjakan atau yang sudah kita lewati. Contoh misalnya, ketika saya bayi, ya, saya panjang saya 30 cm misalnya ya, ketika lahir ya, berat saya 3 kg. Nah, itu adalah masa lampau ya, masa lampau. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah ciri-ciri simple past tense itu nanti ya. Nah, di dalam kalimat ya, di dalam kalimat itu nanti dibagi dua dulu ya. Kalimat itu nanti ada yang namanya sentence, nominal sentence. Di sini nominal sentence dan verbal sentence. Ya, sebelum kita mulai. Nah, kemarin sama seperti kita sebutkan, kalau nominal sentence itu kalimat yang verbnya ya. Kalimat yang verbnya, verb lagi apa? Verb lagi apa? Predikat atau kata apa? Kerja. Bagus ya. Nominal sentence itu kata kerjanya terdiri dari adverb atau adjektif ya. Jadi selain kata kerja, bentuknya kata kerja, tetapi bentuknya adalah keterangan dan kata sifat. Nah, ini apa? Verbnya, ya verbnya. Nah, verbnya terdiri dari adverb dan adjektif. Sedangkan verbal sentence itu verbnya terdiri dari kata kerja. Nah, sebelum ini kita sudah pelajari kemarin ya. Verbal sentence and nominal sentence. Ada ya kalau misalnya kata kerja yang bukan kata kerja. Ya, predikatnya itu bukan kata kerja. Contohnya nih. Ibu saya seorang guru. Ya, ibu saya seorang guru. Ini dalam bahasa Inggris adalah my mother teacher. My mother is a teacher. Ibu saya adalah seorang guru. Nah, my mother ini kedudukannya sebagai subjek, is adalah itu kedudukannya sebagai kata kerja ya, kata kerja. A teacher ini adverb keterangan ya. Nah, beda lagi misalnya I go to school on foot misalnya ya. Nah, saya pergi ke sekolah berjalan kaki. Saya itu subjek, go-nya ini verb ya, pergi. Kemudian to school itu objek, on foot-nya keterangan. Keterangan apa? Ini maksudnya kalau on foot keterangan dengan jalan kaki, berarti keterangan manners, seperti ya, keterangan cara ya, keterangan cara. Nah, dalam kalimat simple past ini, sebelum kita masuk ke simple past, kita ingat dulu sebelumnya kita sudah belajar sebelum simple past apa kemarin? Yang menyatakan waktu saat ini
yang merupakan kebiasaan ya. Simple present. Nah, kita lihat dulu simple present ya. Sebelum kita ke simple past, jadi nanti supaya bisa membedakan. Simple present tense. Nanti ada bukunya dengan ini. Nah, sebelum simple past. Simple present tense itu kan rumusnya apa? Subjek. Kemudian verb. Nah, verbsnya pakai S, ES atau IES, kemudian object, dan verb. Nah, bedanya nanti dalam kalimat yang bentuknya simple past tense itu, ini rumus simple present ya, yang kedua, kemudian simple past. Untuk lampaunya ini subjek, kemudian verb. Verb itu tadi apa? Kata kerja. Nah, verbnya ini kalau di simple present ini ditambah dengan S, ES, IES. Kalau di dalam simple past itu ditambah D atau ED atau IED. Nah, kemudian objek, kemudian adverb. Ya, bedanya seperti ini. Seperti yang Ibu sampaikan setiap saat bahwa perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu adalah terletak pada apanya? Pada kata kerjanya. Bagus ya, terbentuk pada verbnya ya, membedakan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya saya makan, saya kemarin makan, saya sedang makan, saya besok makan. Misalnya saya makan bakso, tadi saya makan bakso, besok saya makan bakso, sebulan yang lalu saya juga makan bakso. Itu dalam bahasa Indonesia tulisannya sama ya, makan, nggak ada makan, mukun, makan, bikin, nggak ada ya, semuanya makan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris berbeda. Kalau misalnya makannya itu setiap hari makan, berbeda. Kalau makannya kemarin, sedang makan, sudah makan, sebulan yang lalu, semua itu yang berbeda, yang berubah apanya tadi? Verbnya, kata kerjanya yang berubah. Di sini juga nanti yang berbeda dalam verbnya, yang berubah hanya verbnya. Kalau subjek sama, verbnya sama, nggak berubah ya. Nah, sekarang coba kita cari contoh yang subjek dulu. Subjek itu berupa apa? Yang bisa menjadi subjek itu apa saja? Orang, betul. Apalagi? Benda, pintar. Terus apa lagi? Hewan, pintar ya. Jadi itu yang berupa subjek. Kalau verb tadi ada dua ya, yang berupa kata kerja itu tadi bisa nominal atau bisa verbal. Nominal itu selain kata kerja, kalau verbal berupa kata kerja. Kemudian pada saat penulisan verb atau kata kerjanya ini, kalau di dalam simple present ditambah S, ES, IES. Kalau waktunya pas atau lampau yaitu ditambah D, ED atau IED. Nanti disesuaikan sesuai rumus. Kemudian objek, nah objek itu menjelaskan tentang verb dan keterangan ya, keterangan tadi bermacam-macam tadi, yang ada 5 kemarin yang ada kita pelajari ya. Nah, sekarang kita cari contohnya. Nah, ini contohnya pakai ini saja. Nih contohnya ya. I go to school on foot ya. Saya pergi ke sekolah. Nah, kalau ini setiap hari. I go to school on foot, bisa keterangannya every day, setiap hari, karena ini simple present. Every day, saya berangkat ke sekolah jalan kaki setiap hari. Nah, pada penggunaan simple past yang berubah apanya tadi? Kata kerjanya. Kata kerjanya apa di sini? Go. Jadi I went to school on foot. Nah, keterangannya nanti kalau keterangan pada kalimat yang membentuk simple past ini berbeda-beda. Ada yang last week, ada yesterday, ada last night, last week, last month,
10 years ago ya, 10 months ago, biasanya seperti itu ya. Nah, ini yesterday misalnya. Nanti keterangannya seperti ini. Nah, sebelum kita belajar mengenai tenses simple past tense ini, kita harus mengetahui bentuk-bentuk verb dulu, bentuk-bentuk kata kerja dulu. Nah, kata kerja kemarin terdiri dari kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Dan dalam simple past ini yang kita gunakan adalah verb to. Ya, kata kerja bentuk kedua. Nah, nanti kata kerja bentuk kedua ini juga seperti halnya kata kerja yang lalu yang sudah sampaikan, yaitu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Atau dalam bahasa Inggris we say with regular verb and irregular verb. Ya, yang dikatakan regular verb itu artinya yang beraturan. Kalau yang tidak beraturan disebut dengan irregular verb. Pokoknya kita ingat, oh yang nggak bisa diatur. Kalau kita ada yang nggak bisa diatur, nggak bisa diatur. Nah, jadi kita ingat irregular verb itu yang tidak beraturan. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami belum? Sudah? Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Takut ibu menjelaskannya terlalu cepat, ya. Nah, coba yang belum jelas boleh tunjuk tangan. Ya, please raise your hand, please. Ada semua sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, ibu lanjutkan, ya. Lanjutkan. Nah, kalau kita mau membuat kalimat dalam bentuk simple past ini, terlebih dahulu kita harus tahu kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Begitu juga kata-kata yang terdiri dari verb 1, verb 2, dan verb 3 ya. Nah, sekarang coba masing-masing menyiapkan kata kerja. Ya, waktu itu kan sudah buat kata kerja dalam bahasa Indonesia dulu supaya nggak bingung. Coba diadu kata yang membentuk kata kerja. Contoh kata kerja. Nah, yang menunjukkan pekerjaan jangan kerja. Pergi, oke, pergi, bagus. Go. Lanjut, siapa lagi? Dia namanya siapa? Aska. Dia menunjukkan pekerjaan. Ini apa namanya? Menulis. Ya, oke. Menulis. Baik. Lanjut. Sakira. Cooking. Right, cook. To cook. Oke. Walking. Walk. Right. Good. And then next. What else? Okay, what else? Okay, makan, eat. Next, good. Minum, right, drink. Next, berkebun, garden. Right, belajar. Belajar, good, study. Next. Menggambar. So, next. Bermain. Play. Nah, ini dulu. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, udah 10 ya. Thank you. Nah, sekarang go ini bentuk keduanya ini adalah go, when, gone. Oke, right ini wrote, written. Ini ya, verb 1, verb 2, 3. Cook, cook it. Oh,
It's time to begin the fifth lesson. Oke, nanti tadi semua adalah kata-kata yang kalian cari sendiri. Ibu yakin kalian ini anak-anak yang cerdas, anak-anak yang oke ya, anak kelas 8 ini sudah bisa mencari kata kerja di sini. Nah, sebelum dilanjutkan, karena kita itu pada saat membuat membuat kalimat itu nanti pada saat pembuatan kalimat simple past tense ini menggunakan kata kerja. Nah, silakan 1 sampai 10 ini dicatat terlebih dahulu. Nanti kita akan gunakan untuk membuat kalimat. Ya. Nah, setelah kalian catat nanti akan dijelaskan. Oke, silakan dicatat. Jika ada yang belum jelas, sambil ditanyakan ya, nah. Jangan diam saja. Kalau belum jelas, ditanya. Oh, sebelahnya sama artinya ya. Lupa. Sama artinya. Good. Ini E ya. Good. Good. Good nih. Go when good. Good. Nah, go when good. Nah, nanti bisa kalian cari searching di Google ataupun yang punya kamus bisa lihat di kamus ya. Tadi Nomor 3 cukup ya, mungkin. Mungkin. Yang kita catat di depan ini, alhamdulillah, yang kalian sebutkan ini sudah mewakili kedua-duanya tadi ya. Masuk regular verb dan irregular verb. Nanti kita lihat mana yang termasuk regular verb dan mana yang irregular verb ya. Jadi udah selesai? Oke, jadi you can attention this words ya. Aku perhatikan coba kata-kata ini. Gaby, do you know what is the irregular verb? You know? Yang mana yang masuk irregular verb? Sakira, you can help her. Irregular verb? tidak beraturan. Yang masuk tidak beraturan, yang irregular verbnya yang mana? Nah, yang mana? Kata-kata yang mana? When, from, walk, together, Right, yang enggak
yang termasuk dalam irregular adalah when, and then wrote, and then it, drank, and grew. Ya, yang dikatakan tidak beraturan itu yang bagaimana sih? Ciri yang tidak beraturan itu untuk pertama, kedua, dan ketiga berubah. Ya, berubah. Jadi kalau yang dikatakan regular verb itu yang hanya ditambahkan kata kerjanya ditambahkan d atau ed. Ya, ingat tidak? Bisa diingat? Bisa. Jadi yang irregular verb yang bagaimana? Kata kerjanya bentuk pertama, kedua, dan ketiga berubah. Atau ada juga yang sama nanti. Sit misalnya ya, duduk itu sama. Baik verb pertama, kedua, dan ketiganya sama. Ya. Nah, jadi nanti kalau yang irregular verb itu karena hanya beberapa, itu harus diingat. Ya. Harus diingat-ingat. Seperti hanya rumus. Ya. Tetapi kalau yang regular verb nggak usah diingat, pokoknya kalau regular verb ya udah, oh ini termasuk yang beraturan, tinggal menambahkan ed saja pada saat mengerjakan soal dalam bentuk simple past tense. Jelas? Oke. Sekarang let's read together first. Oke, sama-sama. Go, when, gone, pergi, right, wrong, right, menulis, cukup, tuker, memasak, walker, berjalan, eat, makan, drink, drum, minum. Ini bukan drink, drum, tetapi drink, drum. Oke? Oke? Read together. Drink, drum. Nah, ini bacanya drum. Once again. Menggambar. Play, bermain. Okay. Right now, please say a voice. Only a voice. Boy dulu, boy. Go, when, gone, pergi, right, wrong, right, menulis, cook, memasak, walk, berjalan, eat, makan, drink, drum. Garden, study, belajar, draw, gambar, play, bermain. Okay, good. Right now, girls. Go, when, gone, pergi, right, wrong, right, menulis, cook, memasak. Cooking, ya bacanya. Cook, Walk, berjalan. Eat, makan. Drink, drum, minum. Garden, study, belajar. Draw, gambar. Play, bermain. Okay, good ya. Oke, ini tadi kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Now we know about irregular verb and regular verb. This is irregular verb. We will run to the irregular verb. Ya, ini yang termasuk apa tadi? Irregular verb. Oke, sekarang kalau kita sudah tahu bentuk kata kerjanya, jadi nanti yang dipakai tadi kata kerja bentuk keberapa? Kedua. Pintar.
waktunya, ya, keterangan waktunya atau manner of time, adverb of time-nya, maka keterangan waktunya nanti yang biasa digunakan adalah yesterday, yang memakai last, ya, misalnya last week, last month, last night, last year. Kemudian tapi nggak ada last carpet, kemudian long ago misalnya, long ago atau yang ada ininya ago. Waktu dahulu, long ago. Atau misalnya titik-titik ago, maksudnya titik-titik itu misalnya 2 hari, berarti 2 hari apa? 2 days. Ya, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kalau 1 tahun yang lalu, 1 year ago. 1 year ago. Kalau 10 tahun yang lalu, 10 years ago. Nah, inilah keterangan waktu yang digunakan pada saat kita membuat simple past tense. Dan perhatikan dulu ya sendiri apa? Kemarin. Last week. Minggu yang lalu. Last month. Bulan lalu. Last night. Malam yang atau semalam. Last year. Long ago. Yang lalu-lalu. Berarti apa? Pada waktu yang lalu. Pada waktu yang lalu. 2 hari 2 lalu. hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ini sama ya. Bukan year ago, 1 tahun yang lalu. 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Nah, ini keterangannya nanti yang digunakan adalah ini, ya, yesterday, last week, last month, last night. Jadi kalau kalian melihat kalimat yang ada keterangan waktunya ini, pasti kalimat itu adalah tensesnya apa tadi? Simple past atau simple past tense, ya. Sampai di sini dulu. Siapa yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Oke, sekarang kalau sudah jelas, contoh kalimatnya. Gimana ya ini buat kalimatnya supaya tidak tidur. Ini dicatat dulu ya, sambil dicatat ya. Nah, ciri-cirinya nih. Membuat kalimatnya di sini saja, supaya nggak terhapus kalau ada yang belum selesai. Di sini aja nih kalimatnya. Tulisnya kecil-kecil. Nah, sekarang kita gunakan kata kerja yang sudah ada di sini. Nah, sekarang pakai kata right misalnya. Oke. Who can help me make a sentence with a verb right? Ya. Sati, I write. Right, Sati, please say. I write a novel. Ya, menulis novel. Right. I read a novel. Kapan nulisnya? Last night. Nah, oke ya. I write a novel last night. Kalau ini write-nya berubah menjadi apa ya? Wrote ya. Jadi kalau menulisnya sudah semalam berarti ini bukan I write tetapi I wrote. I wrote a novel last night. Okay. Who next? Who else?
lainnya. Yang buat kalimat yang lainnya. Sakira, please make a sentence. Past tense. You can make this verb. Cari subjek dulu, cara membuat kalimatnya nggak usah bingung. Subjek tinggal pilih she, he, it, they, I, my mother, Tom, John. Kemudian kata kerjanya cari kata kerja bentuk kedua. Setelah itu apa? Objeknya. Setelah objek kemudian verb kata keterangan. Okay, well, can make a sentence about past tense. Ya, saya kira. She played. Okay, she played. She played. What play? With me. Objeknya she played what play? Played the letter doll. She played the dolls with me last night atau yesterday boleh. Right. Who else? A man, a boy. Ayo yang laki-laki. Please make a sentence. Oke, siapa? Ya. Ini Bu, aku ngomong. Jadi yang tunjuk temannya. Oke, ayo. Ya. Cari subjeknya. Setelah cari subjeknya, pilih verb kedua. Ayo. Ayo. Who else can help? What is your name? Dimas. Who can help Dimas? John? Ya. Who can make a sentence? Past tense. Okay? Ayo. Come on. Come on, try make a sentence. The simple past. A boy yang laki ya kalian. Okay? Okay. Rasha. She is. Onigiri. Onigiri. Last night. Right, Shakira, thank you. Shakira, Raisha. Okay, Raisha. Good job. And who else? Please. A boy, please. Who else? Cindy? Please, Brian. Pizza. Yeah, good. Yeah. Okay. And then please read together. Let's mean in Indonesian please together. Saya menulis novel malam. Dia bermain boneka bersama saya semalam. ayo kok nggak ada yang bunyi yang lainnya? Dia Dia bermain dengan saya tadi malam. Dia makan onigiri semalam. Aku makan pizza. Dan saya makan pizza minggu yang lalu. Nah, sekarang kalau nanti soalnya seperti ini, bentuk soalnya biasanya ya. Bentuknya seperti apa sih? Ya, sebelum kita pelajari kalimat yang lainnya. Bentuknya seperti apa? Misalnya seperti ini. John. Nah, nanti soalnya itu seperti itu, ya. John write a letter 2 days ago.
Ya, nanti ini dirubah menjadi simple past bagaimana? John wrote A letter a letter 2 days ago. 2 days ago. My mother took a shoe kitchen. My Bagaimana? my mother My mother took sampai di sini jelas, bisa dipahami? Jelas sampai di sini. Baik, dalam kalimat nanti, dalam bentuk kalimat selalu kita temui kalimat itu ada 3 bentuk, ya. There is a positive sentence, negative sentence, and what else? What else? Positive sentence, negative sentence, and what? What else? Jadi what else? Positive sentence, negative sentence, and what? What? It? Ya, digantikan saya. Tidak pernah, ayo. It? Ya, tadi tidak pernah, ya. Namanya apa? What's your name? In? In Indonesia. In, ayo. Kan sudah pernah itu sampai semester 1. Interrogative sentence. Ingat? Oke. Oke. Please say what? Apa saja tadi? Negative sentence, positive sentence, and interrogative sentence. Nah, nanti sama seperti ini ya. Nah, nanti kalau di dalam bahasa Inggris dalam bentuk simple past ini ya sama seperti dalam simple past kemarin atau simple present continuous kemarin ya. Kalau bentuknya negatif di belakang to be ditambahkan apa kemarin? Di belakang subjek ditambahkan apa? Setelah subjek biasanya apa? To be dan not. Ya, gitu kan? Jadi kalau cirinya negatif itu ada apanya? No. Ada apanya? Ada not. Ya, kalau misalnya dalam simple continuous kemarin kan present continuous apa misalnya? Is not, are not, am not kan gitu ya. Nah, sama kalau di dalam simple past tense ini nanti juga sama seperti itu ya, pakai not untuk kalimat apa? Negative sentence. Kalau untuk kalimat interrogatif sama seperti kemarin, to be-nya diletakkan di depan ya. Nah, nanti menggunakan apa? Tadi rumusnya apa tadi yang sudah ditulis? Rumusnya simple past tadi apa? subject verb Was object was apa? Were. Ini barunya ada nggak tadi? Ya? Oh, tadi yang baru yang huruf ya? Oh, yang berarti yang tadi baru yang verbal sentence. Verb, ya, verb, object, adverb. Nah, nanti ada yang kedua yaitu subject, was atau were. Ini nanti untuk nominal ya, untuk nominal sentence. Was, were, kemudian objek. Nah, ini untuk nominal. Ya. Misalnya ini, kalau yang nominal ini kan tadi verbal nominal ya, verbal sentence ya. Verbal sentence ini untuk nominal sentence. Nah, ini baru kita bahas tadi yang verbal sentence. Yang nominal sentence ini contohnya ini. Tadi kan
ibu saya seorang guru tadi kan. Nah, ini menggunakan she was a teacher. Nah, ini namanya nominal sentence karena predikatnya kenapa dikatakan nominal sentence? Karena predikatnya kenapa? Alasannya nominal sentence dikatakan nominal sentence tapi karena predikatnya kata kerjanya kenapa? Bukan. Ya, betul. Bukan kata kerja. Kalau ini kan kata kerja gitu. Right. Ini kan semua kan kata kerja. Kalau nominal tadi apa? Kalimat yang kata kerjanya, predikatnya bukan kata kerja. Kata kerjanya kalau ini misalnya bahasa Indonesia ini loh. Ibu saya adalah seorang guru. Ibu itu sebagai subjek adalah di situ sebagai predikat atau kata kerja ya. Jadi rumus pertama ini, kemudian rumus keduanya ini. Nah, sekarang mana penggunaan atau gimanakah penggunaan was dan were ini atau kapan? When will use was or were? Okay. We will use was ya, was. Was ya, was digunakan use the subject I, see, we, it. Ya. Kapan itu menggunakan was ya? When will use was if the subject I, see, he, and it. Jadi kalau ada I was, she was, he was, it was. And when we use were it used if the subject you, we, and they. And then the others form the names of subject, nama-nama. Saatnya istirahat. Oke, anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini sesuai dengan konteks yang Ibu sampaikan yang lalu bahwa Ibu tidak memberikan PR, tapi silakan nanti dipelajari di rumah ya, dipelajari kembali. Apabila kalian menemukan kalimat atau kata-kata yang tidak mengerti, silakan kalian ya. Sampai ketemu minggu depan dan tetap semangat belajar untuk meraih masa depan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan tahapan pasca observasi dari kegiatan coaching supervisi akademik. Di samping saya sudah ada Ibu Hertati, rekan saya di SMP Negeri 24 Depok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuyun. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah, Bu Yuyun. Kemarin saya sudah berada di kelas Ibu untuk menyaksikan Ibu mengajar. Saya melakukan observasi di kelas Ibu. Dan hari ini saya ingin melakukan obrolan sedikit dengan Ibu setelah pembelajaran kemarin. Baik Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Baik, dari obrolan ini yang saya harapkan saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan apa yang sudah saya lakukan dan saya ingin masukkan baik dari guru yang lain, khususnya dari Bu Yuyun sendiri. Jadi Ibu mengharapkan bahwa Ibu mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dari saya maupun guru-guru lain. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar kemarin?
Ya, saya sudah merasa lega karena pembelajaran saya merasa lebih lega karena saya sudah merencanakan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin dan dengan media yang lebih menarik. Jadi Ibu merasa lega ya Bu. Nah, saya juga melihat kemarin ketika saya di kelas Ibu. Apakah rencana yang Bu Hartati ingin capai sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu. Baik, jadi rencana Ibu sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin. Bagaimana terkait tujuan pembelajaran? Apakah siswa sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran? Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah bisa membuat kalimat dalam bentuk simple present tense. Jadi tujuan Ibu sudah tercapai ya Bu. Sekarang kita coba identifikasi pembelajaran kemarin. Kira-kira apa yang menurut Ibu dirasa sudah baik dan apa yang dirasa masih kurang sehingga perlu perbaikan-perbaikan? Saya sudah yang sudah baik, saya sudah mencontohkan dengan kehidupan nyata. Saya juga menggunakan media ajar yang lebih menarik. Dan untuk yang dirasa masih kurang apa Bu? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya belum siap sepenuhnya Bu. Jadi Ibu merasa kekurangan Ibu adalah Ibu belum siap sepenuhnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kira-kira untuk memperbaiki kekurangan Ibu tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba mencari ilmu ini dari media-media yang lain, baik itu media online maupun secara langsung, juga lewat sumber-sumber lain. Seperti saya bisa bertanya dengan teman-teman guru, juga dengan Bu Yuyun. Baik, jadi Ibu sudah punya rencana perbaikan. Ibu akan mencoba untuk belajar baik dari media online, baik dari sumber-sumber yang lain, baik dari buku dan sebagainya. Dan jangan lupa juga dari platform Merdeka Mengajar juga Ibu bisa mengaksesnya. Di sana banyak sekali hal penting yang bisa Ibu ambil. Baik, kira-kira kapan Ibu akan memulai hal itu dan berapa lama kira-kira Ibu akan? Sepertinya dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Baik, semoga usaha Ibu ini, rencana Ibu ini berjalan lancar semuanya. Kira-kira ada sudah terplanning ya. Kira-kira ada lagi tidak? Atau siapa yang Ibu butuhkan bantuan, motivasi dari siapa yang Ibu butuhkan? Yang pertama tentu dari Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan kami, begitu juga dengan guru-guru yang lain termasuk dari Bu Yuyun, juga kepada teman-teman yang lain yang berfungsi untuk memotivasi saya. Semoga rencana pengembangan diri Ibu itu berjalan lancar. Baik Ibu, terima kasih obrolan hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.